Oke, jadi, saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry banget dari tadi ngomong belum pembukaan, baru sekarang pembukaannya. Jadi hari ini agenda kita itu, tetap kita akan ngomongin Builder Elementor, cuman kita akan sedikit fokus ke, responsibility, dalam artian, tampilan responsif dari web kita. Jadi yang teman-teman tahu, kemarin saya sedikit singgung. Tampilan web kita itu kita bisa lihat, eee, di sini ya, di kotak kecil ini ya, responsive modenya ya. Jadi kalau yang ini ada desktop, desktop itu adalah, tampilan untuk, komputer atau laptop. Kalau di sebelah ini ada tablet, di sini adalah mobile, yaitu, mobile ini, tampilan handphone seperti itu ya. Dan ini semuanya berpengaruh mulai dari menu dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan belajar gimana sih, setting tampilan yang desktopnya misalnya udah cukup bagus nih, misalnya udah cukup enak kelihatannya, tapi saya pengen di mobile juga rapih, dalam artian karena kan kalau kita sekarang ngomongin web development, justru yang paling banyak itu digunakan itu mobile. Kenapa? Karena saya nanya deh ke teman-teman atau mungkin teman-teman bisa bertanya ke diri sendiri, seringan mana browsing pakai laptop atau komputer atau sama handphone? Pasti saya rasa di sini teman-teman hampir 90% seringnya pakai handphone ya. Walaupun misalkan di laptop itu lebih enak karena misalnya ukurannya besar gitu ya, tapi saya yakin seringnya bakal pakai handphone dan memang tampilan mobile mobile view ini sekarang udah jadi sangat penting. Jadi gimana caranya tampilan web kita itu nyaman itu yang pertama itu dilihat dulu di mobile-nya, baru kita bisa lihat di desktop-nya, seperti itu. Cuman kalau kita belajar ngomongin pembuatan web, ya tetap kita belajar dulu dari desktop baru pindah ke tampilan mobile. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, jadi pentingan mana tampilan mobile atau tampilan desktop? Saya pasti akan jawab tampilan mobile karena mobile ini sendiri hampir 80% orang udah akses web apapun menggunakan mobile device-nya seperti handphone dan lain-lain kayak gitu. Oke, paham teman-teman semuanya ya? Nah, di sini, karena Elementor ini jangan dari Elementor deh, kita ngomongin dari header aja ya. Karena kan ini header dibuatnya pakai tema, kalau Elementor ini buat tengah ini kan. Sebentar. Oke, 7 orang. Siapa satu lagi? Oh, Kak Ganjar. Nah, di sini saya udah buat ya header yang kemarin ya, pakai top row sama main row. Nah, pertanyaannya gimana Kak, kalau ini kan tampilan desktop nih, tampilan mobile gimana lihatnya? Sebetulnya bisa lewat sini sih, kalau kalian mau lihat tampilan mobile, localhost slash pratomo. Lalu kalau kita pilih F12 akan seperti ini. Kelihatan nggak sih perubahannya? Jeril kelihatan Jeril? Kelihatan ya? Kelihatan kelihatan, Kak. Oke, nah, F12 ini, saya biasa sebutnya apa ya, developer mode, mode developer. Jadi kita bisa lihat HTML-nya, kita bisa lihat elemen-elemennya, melalui F12 dan kita juga bisa cek tampilan responsif kita. Misalkan mau tampilan di iPhone SE seperti apa, oh seperti ini. Misalnya kalau tampilan di iPhone XR seperti apa, seperti ini. Tampilan di iPad, misalkan iPad Air seperti ini gitu kan. Atau tampilan di mana, misalkan di Samsung Galaxy S20 Ultra seperti ini. Nah, sebetulnya ini udah bagus sih, dalam artian Elementor ini seperti saya obrolin kemarin, dia udah mendukung langsung tampilan mobile secara responsif. Segini udah responsif menurut saya. Cuman di sini ada beberapa yang saya rasa masih bisa kita maksimalkan gitu loh. Seperti tulisan, gambar kayak ini terlalu besar kalau kata saya, nanti bisa kita kecilin seperti itu. Nah, kita di sini akan mulai dari header dulu. Nah, header-nya ini kalau kita lihat itu, logonya di sini, terus ini menunya ini jadi garis 3 ini harus diklik dulu baru keluar menu. Nah, ini harusnya keluar menu ya, cuman karena belum kita setting,
otomatis keluarnya cuma homepage sama sample page. Dan ini adalah default menu yang waktu itu kan kita pernah ya, kenapa munculnya cuma sample page aja ya, karena itu masih default menu, bukan menu yang kita buat. Nah, sekarang akan kita rubah jadi menu yang udah kita buat. Di sini teman-teman lihat di sini ada 3, ada yang gambar desktop, ada yang gambar tab, ada juga yang gambar mobile seperti itu. Bentar ya. Ada yang gambar mobile, kelihatan ya. Nah, ini sama kayak Elementor tadi, ini kita memperlihatkan tampilan web kita di desktop, di tablet, dan di mobile. Karena kita akan konsen di mobile, jadi kita biarin dulu aja yang tampilan tab ini, karena saya rasa saat teman-teman minimal ngerti cara ngerubah tampilan mobile akan sama kok sama tampilan tab seperti itu. Nah, di sini menu akan berubah menjadi seperti ini. Terus Kak gimana biar lebih cantik gimana ya? Soalnya ini udah sama item, terus tulisan menunya juga nggak kayak gini maksud saya. Nah, kita tetap aja klik main row. Nah, seperti biasa, kalau teman-teman lihat, ini kelihatan nggak saya siapa ya sebutnya ya? Yang gampang aja deh yang kejawab. Kayak Jril ya. Jril, hadir Jril. Apakah Kelihatan nggak ini Jril? Ada desktop header sama tablet mobile header di bawah ini. kelihatan yang di kiri kan? Ya, yang di bawah ini ya. Iya. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Ini header untuk desktop, ini header untuk tablet atau mobile. Dan sama-sama menggunakan 3 row. Ada top row, ada main row, ada bottom row. Cuman ini terserah teman-teman ya, mau pakai top row, mau pakai bottom row juga silahkan. Enggak pun mau pakai, misalkan mau pakai cuman main row aja nggak jadi masalah seperti itu. Di sini ada 2 yang berbeda. Jadi walaupun kita udah isi top row-nya di desktop header, saya udah isi menu 2, sosial gitu ya. Tapi saat kita pindahkan ke mobile header, ini tidak ada, otomatis akan hilang karena ini beda settingan. Jadi kita bisa memisahkan settingan untuk desktop seperti apa, settingan untuk tablet atau mobile seperti apa. Begitu. Nah, di sini kita akan mulai coba ngerubah tampilan di mobile dulu ya. Ini misalkan menunya terlalu besar. Kita biasa logonya terlalu besar seperti biasa kita klik logo, kita kecilin aja logonya. Misalkan jadi berapa? Jadi 40 gitu kan. Nah, udah itu udah misalkan ya, tinggal kita publish. Lalu kalau kita refresh, otomatis logo di sini juga akan mengecil sih. Dan ingat, setiap kalian merubah tampilan di mobile, itu tidak akan berpengaruh ke tampilan di desktop, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau ngedit triggernya atau disebutnya hamburger menu. Ini ada 3 garis ini ya. Dan warna biru, kalau kita hover ini warna biru. Atau hover ya, jadi hover itu kalau kalian nemu settingan namanya hover, ntar ya saya di Elementor kalau nggak salah suka banyak hover. Nah, di sini ada normal, ada hover. Jadi hover itu saat mouse mendekati sebuah objek itu disebut hover. Misalkan saya sedikit bahas aja ya. Ini tombol ini warnanya aslinya itu coksu ya, coklat susu. Saya pengennya mouse saat mendekati tombol itu berubah warnanya. Misalkan dari coklat susu jadi merah misalkan. Terus teksnya berubah juga, teks color berubah jadi warna putih misalkan ya. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi saat kita deketin mouse ini ke button ini akan berubah warnanya seperti itu. Dan ini berlaku ke semua elemen yang ada di Elementor. Termasuk gambar. Gambar juga kalau nggak salah punya settingan hover sendiri. Nah, ini. Jadi saat kita hover gambar itu bisa berubah misalkan ya jadi membesar atau mengecil kayak gini. Nah, kelihatan nggak Jril berubah Jril? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini adalah salah satu teknik hover seperti itu. Nah, ini. Nah, jadi saat kita deketin ini akan gerak seperti itu. Ini kita boleh setting, boleh enggak. Terserah ya. Saya cuma ngasih tahu dulu ini hover, takutnya bingung nanti
Kenapa ya? Kalau saya lihat web itu orang lain saat saya ngedeketin scroll mouse kok bisa berubah warna, sedangkan saya buat nggak bisa. Nah itu namanya hover. Saya semoga paham ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke menu header. Nah di sini kalau kita hover warna biru nih kalau kita lihat. Nah gimana cara ubahnya? Kita cek, klik dulu triggernya. Di sini ada namanya general, ada type 1, type 2, type 3. Ini adalah style dari garisnya mau seperti apa. Dan memang Blocksy ini hanya menyiapkan 3 style secara default. Jadi ya teman-teman hanya bisa memilih 3 style ini. Terus icon size ini bisa kita perbesar. Ini untuk memperbesar gambar icon si triggernya. Misalkan ini terlalu besar ya. Saya mengambil 20 misalkan. Nah ini cukup nggak ya? Oke cukup seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke bawah sedikit, ada style, ada simple, outline, ada solid, seperti itu. Nah, ini kelihatan bedanya gini. Kalau simple, cuma gini aja. Kalau outline, ada garis di luarnya. Kalau solid, benar-benar di blok di dalam garisnya, seperti itu. Terserah teman-teman mau pakainya apa. Kalau saya mau pakai simple, coba dulu, oke. Kurang bagus sih. Pakai solid aja deh. Nah, di sini. Terus kita masuk ke desain, seperti itu. Nah, di sini ada icon color. Jadi warna ikonnya mau warna apa nih? Misalkan saya mau ngambil warna ini nih. Bentar ya, saya lupa lagi kode warnanya soalnya. Oke, misalkan icon colornya saya pengen warna coklat gitu kan. Nah, atau putih katanya harusnya putih deh. Nah, baru backgroundnya saya kasih warna coklat seperti itu. Nah, akan berubah seperti ini. Terus kenapa pas dideketin jadi warna putih? Karena lihat, ini ada tulisannya hover ya, dan ini inisial. Kalau kita hover, backgroundnya akan berubah jadi warna ini gitu kan. Kalau kita kasih biru, saat di hover ya jadi warna biru seperti itu. Jadi misalkan saya biarin aja sementara untuk hovernya biarin seperti ini. Terus icon colornya gini aja. Jadi pas ini yang jadi coklat. Oke, udah bagus. Kita publish seperti itu. Lalu kita cek di F12 tadi di sini. Nah, kita refresh. Nah, di sini harusnya udah berubah sih tampilannya sih. Nah, jadi kotak ini lebih kelihatan enak ya kelihatannya. Tinggal kita klik, lalu muncul menunya seperti apa. Nah, udah ini kita sekarang masuk ke tampilan menunya. Kak, di mana nih saya mengubah menunya? Sedangkan di sini nggak ada tulisan menu satupun. Nah, kita lihat di sini. Ini namanya off canvas area. Apa itu off canvas? Kalau saya klik, yang hitam ini ada namanya off canvas. Kita perhatiin ya. Kalau saya klik trigger ini, yang muncul warna hitam ini adalah namanya off canvas area seperti itu. Jadi yang disebut off canvas itu apa? Saya bisa ngomong sebuah layer yang muncul saat kita mengklik sesuatu gitu ya. Nah seperti ini. Kalau mungkin kalau di RPL ini bahasanya modal seperti itu. Nah, di sini kita bisa setting nih off canvas-nya, mulai dari warnanya dulu. Klik off canvas-nya, di sini kita bisa cek mau dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, mau dari kanan ke kiri silahkan. Terus panel width-nya mau 90 VW atau mau 100, kalau 100 dia akan full. Jadi nutup semuanya. Kalau kita pakai 90 VW, 80 atau turunin, nah kita akan nutupnya cuma setengah, seperempat, atau mau hampir ketutup semua, nah itu bebas ya. Terserah kalian seperti itu. Nah di sini kita misalkan mau ngedesain dulu nih, gambarnya saya nggak mau hitam, saya pengennya coklat tadi misalkan ya. Nah kita kasih aja warna coklat, kita klik, nah ini udah kelihatan. Terus kita kasih gradient sedikit misalkan seperti itu biar kelihatan gradient lagi apa opacity biar kelihatannya nembus ini, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Nah gini aja misalkan ya. Oke udah beres, kita publish dulu, kita cek udah berubah nggak dari warna hitam ke coklat gitu kan. Nah kita klik, nah udah berubah warnanya ke coklat. Oke, tapi misalnya
Kayaknya jangan coklat ini deh, kurang bagus kelihatannya. Kita ambil coklat ini aja deh. Nah, kita ganti ke coksu aja deh. Nah, seperti ini. Kayaknya lebih enak kelihatannya. Oke, udah ini kita publish seperti biasa. Terus, gimana caranya ngerubah menu ini? Nah, di dalam off canvas area ada namanya mobile menu. Sebetulnya ini mau kita hapus atau enggak juga nggak jadi masalah. Kita klik aja dulu mobile menu dan seperti biasa kita disuruh milih mau pakai menu yang mana. Kalau saya kan kemarin buat dua, ada menu atas sama menu utama. Jadi menu atas ini kalau teman-teman lihat ini menu yang warna hitam ini nih, info pemesanan, lacak pengiriman, layanan konsumen ini menu atas dan menu utama itu ini. Jadi misalnya kita mau pakainya menu utama, tinggal kita pilih menu utama. Akan berubah otomatis. Nah, seperti ini. Langsung kita setting di desain biar kelihatan lebih bagus. Font color-nya seperti apa? Kita kasih warna coklat misalkan ya. Kita kasih warna coklat. Saya masih ngambil gambarnya dari sini sih. Warnanya, sorry. Kita kasih warna coklat. Nah, ini udah kelihatan enak. Terus hovernya juga saya mau tetap coklat. Walaupun dideketin tetap coklat. Nah, udah seperti itu. Terus fontnya kita bisa rubah juga. Misalkan teman-teman bebas mau pakainya apa. Kalau saya kemarin biasa pakai Poppins biar lebih enak. Terus ukurannya nggak mau terlalu tebel, kita pakai medium aja. Terus ukurannya terlalu besar, kita kecilin sedikit. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini kita bisa nambah-nambah juga yang lain. Selain mobile menu, kita bisa tambah yang lain. Gimana caranya? Seperti biasa. Saat udah masuk ke sini, kita back dulu sekali. Nah, di sini ada muncul elemen-elemen yang bisa kita tambahkan. Misalkan kita mau nambahin logo, misalkan ya. Caranya nambahin logo, kalau di sini nggak ada logo, ada sih sebenarnya ini kan off canvas logo sih. Sebentar. Nah, seperti ini. Misalkan teman-teman mau nambah logo gitu ya di off canvasnya ya. Kita tinggal gini aja, kita atur lagi. Ini tuh agak berat sih. Jadi ya seperti itulah. Jadi kalau misalnya mau nambahin logo di atas silahkan tinggal dimasukin aja. Terus kita bisa bawahnya mau nambah sosial misalkan. Kita cek berubah nggak. Oke. Dan sosialnya misalkan apa? Pengennya jangan warna putih ya. Biasain kalau kalian udah lihat enak gelap, tiba-tiba jangan putih. Kita ambil warna gelap lagi, bisa hitam atau bisa warna coklat seperti itu. Dan hovernya bisa hitam sih. Nah. Terus kita publish. Nah, setelah ini kita bisa cek nih menu kita udah berubah belum ya gitu. Kita bisa lihat di sini. Karena menurut saya mobile design ini sangat penting. Jadi teman-teman web developer itu ya capeknya dua kali sebetulnya. Buat web tampilan web desktopnya, satu lagi buat tampilan desainnya seperti itu. Nah, ini kalau kita klik, nah ini udah berubah ya, mulai dari nama, logo, menu dan apa ini namanya sosial media seperti itu. Oke, sampai sini saya tanya dulu sebentar. Paham nggak Kak Yazril? Atau ada Paham, yang Kak. oke, takutnya ada yang nggak jelas. Kak Agil gimana Kak Agil? Cukup, Kak. Cukup. Oke, Mas Roni gimana Mas Roni? Ya, Kak, paham, Kak. Oke, asli nih paham nih Mas Ron. Pelan-pelan, Kak. Oke, nanti podcast itu memang nggak paham kalau diperhatiin. Cuman kalau udah kita praktek, oh gini toh caranya, oh gini toh. Ditambah tenang teman-teman setelah beres course ini tetap dapat full support di grup Discord. Jadi mau nggak mau kalau mau dapat support dari saya, misalkan ada pertanyaan mau saya jawab, saya akan terimanya only di Discord. Jadi di WA, takutnya saya slow respon sih di WA, tapi kalau Discord itu enak.
banyak orang, ada saya, ada mentor-mentor yang lainnya. Jadi Kak Roni, misalnya Kak Ajeng atau Kak Yazril mau nanya tentang pemrograman, ada mentor pemrograman. Mau nanya tentang Canva itu ya, Kak Ajeng kemarin kan Canva sama Kak Laras gitu ya, Kak Anfa sekarang ya. Nanti ada Kak Anfa juga di sana seperti itu. Jadi enaknya kita move ke atau pindah ke Discord ya seperti itu. Jadi semua mentor ngumpul di sana. Oke, kita balik lagi. Nah, setelah ini kalau footer sih nggak jadi masalah ya, sama-sama aja sih kelihatannya. Karena kalau kita scroll ke bawah, yang nggak terlalu jadi masalah sih kalau footer. Tapi kalau mau kalian rubah, ya silahkan seperti itu. Nah, bedanya footer ini nggak, lihat ya, kalau di header kita dapat dua pilihan. Nih, kita dapat desktop header sama tablet atau mobile header. Tapi kalau footer kita cuma dapat satu pilihan, yaitu ya headernya ya yang header kita buat di desktop dibuat juga di footer seperti itu. Jadi kalian nggak bisa, ya jangan nyangka oh tenang aja soalnya header juga kan dikasih dua pilihan nih, ada yang mobile, ada yang desktop. Footer juga mungkin sama, padahal enggak. Jadi footer itu misah. Footer itu tetap pakai satu pakai satu tampilan, mau mobile mau header tetap seperti itu. Oke, sampai sini kita publish. Udah, saya rasa semoga cukup jelas juga buat di mobile view-nya header dan footer. Kita akan masuk ke Elementor ini. Kita refresh dulu. Nah, di sini sebetulnya ini saya buat semua pakai Elementor free ya. Jadi sebetulnya ini sebetulnya yang kemarin itu saya rasa udah cukup sih memperkenalkan apa widget gitu kan. Memperkenalkan widget-widget Elementor apa aja, mulai dari image dan lain-lain. Toh kedepannya itu baik lagi gimana kalian mengeksplorasi diri, gimana kalian sekreatif mungkin buat sebuah tampilan web seperti itu. Kalau saya bahas mulai dari efek seperti ini, efek hover dan lain-lain, ini nggak bakal cukup seminggu teman-teman. Karena saya di kita juga di upskill ini ada namanya 1 bulan belajar WordPress itu. Tapi memang berbayar. Nah, di itu 1 bulan juga itu masih kerasa ada yang kurang karena memang balik lagi ke kitanya. Kalau misalkan kita rajin ngulik, rajin nanya ke mentor-mentor, insya Allah kalau saya sih sebisa mungkin kecuali weekend saya akan jawab sih. Kalau weekend biasanya saya suka family time seperti itu. Kalau selain weekend kemungkinan apalagi dari pagi sampai sore kemungkinan akan saya balas sih seperti itu. Kalau saya jelasin satu-satu nggak bakal cukup waktunya karena yang sebulan juga di kelas premium nggak cukup. Jadi sebulan itu kita cuma belajar landing page, membuat toko online, sama membuat forum. Jadi gimana caranya kita buat forum menggunakan WordPress bisa seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, di sini saya anggap ini udah jadi ya, tampilan desktop saya ini udah jadi ya. Nah, lihat ini sedikit menarik ya. Jadi gini, kalau kita ini kesannya udah kelihatan kayak toko online ya. Padahal ini kalau kita breakdown, saya buat lagi deh 1, 4. Nah, gimana sih Kak caranya buat seperti ini? Ya satu-satu aja. Kita pertama masukin image-nya dulu. Terus yang kedua masukin heading-nya gitu kan. Nah, di bawah image. Terus yang ketiga dimasukin lagi heading juga atau misalkan text editor boleh atau heading lagi juga boleh. Terus yang terakhir kita masukin tombol seperti itu atau button. Nah, sebetulnya kalau kita paham dan kita kreatif buat yang seperti ini ya gampang. Jadi kita saat misalnya kita buka Tokopedia deh ya. Saya buka Tokopedia. Langsung harusnya teman-teman ya minimal udah kebayang saat buka Tokopedia. Bentar ya. Nah, ada gambar seperti ini. Oh, oke, ini adalah gambar jelas. Karena kalau kita drag gambar ya. Terus ini ada nama produknya.
Terus ini bisa pakai heading. Terus ini ada RP, ini bisa pakai heading. Terus harga diskon ini kita bisa pakai heading juga. Kota Surabayanya bisa kita pakai icon sama heading seperti itu. Nah, jadi segimana kreatifnya kita sih. Jadi kalau kita mau coba terus lumayan kreatif ya saya rasa sih teman-teman akan lumayan mudah sih. Saat lihat tampilan web orang lain, teman-teman udah kebayang cara buatnya seperti apa kayak gitu. Bentar ya, ini paste style. Kalau pakai harga coret bisa dilihat tinggal di sini sih. Misalkan ini harganya RP misalkan ya. Atau yang di atas deh. Ini saya buat 2 duplikat. Oke. Ini kita kasih harga coret. Misalkan kita ambil di style, ada tipografi, ada decoration, ada line stroke. Nah, ini kalau kelihatan, ini kalau agak kelihatan ini coret sih harganya nih. Misalkan awalnya dari 50.000 jadi 20.000 seperti itu. Kita update, kita cek di depan. Ini kalau manual ya, tapi kalau teman-teman ngomongin nanti tentang e-commerce, yang e-commerce sebetulnya ya itu beda cerita. Ini karena kita ngebahasnya membuat landing page ya seperti ini. Jadi headingnya tinggal kita buat, gambarnya tinggal kita tambah, backgroundnya kita tinggal kasih. Terus apa harga coretnya tinggal kita buat coret, buttonnya kita tinggal buat button seperti itu. Nah di sini saya mau nanya dulu Kak siapa ya? Oke Kak, hilang satu. Oke. Kak Ajeng kemarin masih ya di Canva ya Kak Ajeng ya? Iya, Kak. Oke. Sama nggak Kak Ajeng di Canva kayak buatnya kayak gini. Jadi gambarnya dulu, baru teksnya, baru tombolnya. Bener nggak sih? Iya, Kak, sama. Sama. Nah, seperti itu. Jadi WordPress itu nggak jauh beda sebetulnya. Jadi gimana baik lagi tergantung kekreativitasan kita seperti itu. Oke. Kalau ada yang masih bingung wajar karena apa? Ya karena kalian memang harus dicoba satu-satu. Misalkan segini banyak button settingannya gitu ya. Kalau kita lihat mulai dari style ini udah banyak banget. Udah lumayan banyak gitu ya dari border radius. Ada yang tahu nggak border radius apa? Yazril tahu border radius nggak? Yazril Kurang tahu, Kak. nggak tahu. Nah, Ya. kalau border radius itu jadi gini. Ini kan awalnya kotak ya. Kalau kita kasih border radiusnya 100, jadi bulat kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi border radius itu ngebuat apa ya? Kalau saya sebutnya, kalau tanpa border radius HTML itu kotak. Secara normalnya, secara defaultnya itu kotak pasti. Tapi saat kita kasih border radius, jadi menyudutkan apa ya? 4 sisi kotak ini. Misal kita kasih 50, jadinya kayak gini. Kalau kita kasih 20, agak bulatnya gini. Kalau kita kasih 10 agak sedikit membulatnya cuman sedikit. Kalau kita kasih 5 lebih sedikit lagi kayak gitu. Kalau kita kasih 100 ya jelas itu akan bulat. Jadi kalau saya ngomongin gambar asli itu akan bulat. Nah, ini nih, saya kasih contohnya ini. Tapi kayaknya bagusan bulat gini aja ya. Saya ganti aja deh bulat. Paste style. Jadi seperti itu ya Jil ya border radius ya. Jadi kalau kita setting border radiusnya akan jadi bulat. Ini aja lihat gambar ini nih. Nah ini bakal kelihatan sih kayaknya. Bakal kelihatan bulat banget. Mana border. Oke. Nah seperti ini. Ini border radius 5. Kalau 100 bakal kelihatan bulatnya seperti itu. Jadi semakin besar angka di border radius akan semakin terlihat bulat seperti itu. Oke paham ya? Nah, jadi teman-teman baik lagi dari di button juga ini udah banyak banget settingannya mulai dari style sama advance. Wah, ini nggak bakal cukup banget kita seminggu ngebongkar ini. Kayak motion effect itu kan tampilan saat kita refresh. Nah, misalkan saat kita
saya kasih contoh deh. Nah ini deh. Jangan dan di sini nggak kelihatan. Bentar. Ini kalau kalian misalkan mau pakai motion effect. Ini kita klik motion effect. Ini buat mempercantik juga sih. Nah, ini pindah gambarnya keluarnya dari samping misalkan dari seperti ini. Saat kita update dan kita refresh, ini kita lihat ya. Kita refresh akan seperti ini. Jadi yang ini muncul dari atas ke bawah, gambarnya ini jadi aneh. Si gambarnya ini muncul dari kiri ke kanan seperti itu. Jelas nggak, Mas ini apa? Mas siapa? Saya suka lupa. Mas Roni jelas nggak? Maksudnya dari apa? Dari motion effect. Jelas Kak. Oke, jadi saat kita refresh atau saat orang mengakses web kita, akan otomatis animasi itu akan munculnya sama kayak animasi PowerPoint lah. Nah, kayak gini. Kan ini enak kelihatannya. Seperti itu. Itu saya cuma ngasih contoh satu aja. Kita balik lagi. Jadi benar-benar banyak settingan yang kalian bisa pelajari, kalian ulik seperti itu. Nggak apa-apa. Toh ini kan bukan web orang lain, web kalian sendiri. Mau gagal, mau berhasil juga di komputer kalian, nggak bakal jadi buat komputer rusak juga gitu kan kalau dipakai otak-atik seperti itu sih. Nah, kita balik lagi. Aduh, nggak kerasa jam 4. Sedikit lagi deh ya, 15 menit lagi. Kita akan masuk ke tampilan mobile di Elementor seperti itu. Nah, caranya responsive mode kita klik, langsung kita klik mobile-nya seperti ini. Nah, di sini misalkan nih, Kak, saya pengennya gambarnya di atas. Tapi kalau kita pindahin gini aja, misalkan ya, kita pindahin gini. Misalnya ini misalkan ya, ini jadi bagus ya, misalkan jadi bagus. Pertanyaan saya, Kak siapa ya? Saya absen satu deh. Pertanyaan saya, Kak Agil, kira-kira di desktop berubah nggak tampilannya? Kalau kita ngegeser widget seperti itu atau ngegeser elemen seperti itu. Halo Kak Agil. Oh, ke saya tadi. Iya Kak Agil. Kira-kira berubah nggak di tampilan desktopnya? Atau misalnya nggak ada yang berubah sama sekali Kak, tetap aja di desktop tetap kayak tadi tampilannya misalkan. Kan desktopnya ini nih tampilannya, bentar ya, mana sih? Nah ini, setelah saya geser tadi dari bawah ke atas, kira-kira desktop bakal tetap seperti ini atau enggak? Belum diupdate ya? Belum diupdate kayaknya enggak. Udah saya update kok. Oh belum ya? Oke saya update dulu deh. Udah misalkan. Nah di sini kalau saya refresh akan berubah atau enggak? Berubah. Iya, coba ya. Nah, kalau kita merubah struktur seperti tadi, jadi karena kita pengennya di handphone itu gambar kuehnya di atas, bentar. Oh, belum ke-update ternyata. Nah, kalau kita pengen maksa kayak tadi, jadi karena saya pengennya kue itu pindah dari bawah ke atas, nah otomatis tampilan di sini akan berubah seperti ini. Jadi aneh ya. Nah, makanya jadi caranya gimana kalau misalkan kita pengen merubah sesuatu tapi tidak harus melukai orang lain gitu atau tanpa harus merusak tampilan sebelumnya. Caranya kita back dulu deh. Ya nggak bisa di back. Bentar. Oke, sip. Nah, caranya seperti ini. Kita lihat dulu hierarkinya. Di sini Di sini tulisannya sebelah ini, kalau di saya sebelah kiri ya. Jadi sorry kalau ada sedikit berbeda sama teman-teman. Tulisan I love you more than cookies ini sebelah kiri. Kalau kuehnya ini sebelah kanan. Terus gimana caranya saat kita berubah jadi mobile, si kue ini bisa pindah ke atas karena secara hierarki kita lihat. Mau di web atau di apapun, kiri ini kiri ya. Kiri ini akan dibaca duluan sebelum yang kanan. Jadi kalau kita lihat
kalau misalnya kita tampilannya kita rempetkan, kita jadiin mobile, otomatis yang kiri ini akan muncul di paling atas, lalu disusul kanan yang kanan sebelah bawahnya. Sama ini juga. Gambar ini juga ini akan muncul di paling atas, lalu disusul dengan tulisan delicious choco chip di sebelah kanan ini. Jadi hierarki web seperti itu ya. Jadi kita lihat di sebelah kiri dulu. Kalau tulis ini kiri ini ada tulisan, berarti otomatis ini akan muncul di paling atas, dan memang terbukti itu muncul di paling atas seperti ini. Nah, gimana caranya kalau kita pengen si kue ini, kan kalau diginiin sesuai ya hierarkinya ya, ini paling atas, kue ini paling bawah. Gimana caranya biar kue ini naik ke atas? Kita bisa lihat di sini, kita klik sectionnya. Udah kita klik sectionnya, lalu kita masuk ke advance. Nah, di sini kita masuk ke responsif. Ingat ya, di sini ada namanya reverse column untuk tablet, reverse column untuk mobile. Jadi, saat kalau kita aktifkan reverse column untuk mobile, saat ini berubah ke tampilan mobile, si kolomnya akan diganti. Ini yang pindah ke sebelah kiri, yang sebelah kiri akan pindah sebelah kanan. Dan intinya biar lebih mudahnya kelihatannya kayak gini. Saat kita pindah ke mobile, nah, kue akan berada di paling atas dan si tulisan akan berpindah ke bawah. Padahal secara hierarki harusnya kue ini kalau kita lihat dari segi mobile, oh kue ini ada di atas. Harusnya kue itu disimpan di kiri. Tapi ternyata kiri itu tulisan ya. Jadi kita bisa di reverse kolomnya menggunakan settingan responsif ini. Oke, gimana Kak Ajeng? Sedikit kebayang nggak maksudnya reverse column sama nggak pakai reverse column? Iya Kak, ini sambil ngikutin juga. Oke, kebayang Cuman tapi banyak ya. kelewat. Iya, Oke, iya. nggak apa-apa. Nanti biasa kita nonton record aja. Siap. Oke, kalau di sini sengaja sih saya live itu minimal beda sih kalau record doang. Ya kalau live itu bisa langsung nanya kalau ada masalah apa-apa kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Terus misalkan saya punya kasus web upskill. Bentar ya. Oke. Nah, teman-teman, saya mau nanya. Ini tulisan di sebelah kiri ya, dan gambar ini sebelah kanan. Kalau saya ganti ke tampilan mobile, gambar astronotnya ada di atas atau di bawah? Kira-kira. Bawah. Bawah ya. Di bawah. Harusnya di bawah ya. Oke, kita cek. Kita refresh dulu. Nggak ada. Nggak ada astronotnya. Ini bukan loading ya, emang nggak ada. Emang saya yang sengaja semputin. Jadi teman-teman bisa juga mainin hiding, bisa menyembunyikan sebuah widget atau elemen yang ada di laptop, ada di web. Misalkan kita balikin lagi nih. Saat jadi mobile seperti ini, kue ini mau di atas mau di bawah menurut Kak Ajeng, misalkan saya nggak suka ada gambar Kak, jelek banget kelihatannya, mau di atas jelek, di bawah juga jelek, misalkan seperti itu. Nah caranya, kalau Kak Ajeng hapus, kalau ini Kak Ajeng tiba-tiba hapus, misalkan tiba-tiba delete misalkan ya, kok malah hapus semuanya, sorry. Nah misalkan ininya aja Kak Ajeng delete, ini bagus Kang, cocok deh kalau gini misalkan ya. Ya kalau kita lihat di desktop malah hilang si kuenya seperti itu. Nah caranya, ini kita klik dulu row-nya, terus kita seperti biasa masuk ke advance lagi, karena ngelangin ini bukan urusan desain ya, tapi ini adalah urusannya fungsi dari CSS itu. Nah, kalau teman-teman belajar namanya CSS ya, fungsi dari CSS itu akan dimainin di advance. Di sini kita balik lagi ke responsive. Nah, di sini ada hide on desktop, hide on tablet, hide on mobile. Saat kita aktifkan hide on mobile, ya, di sini belum nggak kelihatan apa-apa, kita update ya. Oke. Kita saat klik mobilenya, otomatis ada gambarnya cuman jadi abu-abu ya.
ini menandakan di garis diarsir ini bahwa gambar ini itu atau elemen ini tidak akan muncul di tampilan mobile atau di tampilan handphone. Sedangkan kalau di desktop gak ada arsiran abu-abu, berarti semua gambar ini akan muncul seperti biasa. Kita cek lewat ini. Nah, awalnya di bawah ya, terus saya pindah tadi ke atas dan saya pengen ngilangin gambar kue ini gitu ya. Kita tinggal refresh. Nah, di sini kue akan hilang seutuhnya. Jadi saat kita masuk ke tampilan mobile, kue itu nggak ada. Tapi kalau kita balik ke tampilan desktop, kue ada. Seperti itu tampilan tab kue ada. Paham? Ya, Jril? Paham, Paham, Kak. paham. Oke, Kak Ajeng paham ya. Dan sebaliknya, kita juga bisa misalkan kita khusus punya tampilan itu yang untuk mobile misalkan dan kita nggak mau dilihatin di desktop misalkan ya. Sengaja nih misalkan saya balikin lagi deh. Misalkan sebenarnya ini nggak ada contohnya nih, bentar ya. Ini deh. Sengaja. Misalnya Kak Ajeng ini tampilan ini tuh Kak sebetulnya saya sengajain buat di mobile sih. Misalkan sengaja apa ya? Saya jadi bingung. Misalnya gini. Tampilan itu sengaja saya munculin di mobile tapi saya nggak mau liatin di desktop misalkan seperti itu. Ya sama aja berarti fungsinya. Kita klik terus kita masuk ke advance lalu terus kita masuk responsif, hide on desktop. Seperti itu. Kalau kita update, terus kita masuk ke tampilan desktop, maka otomatis gambar kue-kue ini jadi abu-abu dan diarsir. Oke? Nah, ini menandakan bahwa gambar kue yang 4 ini dia tidak akan muncul di desktop. Tapi saat kita pindahin itu ke tampilan mobile, dia akan muncul. Kita cek ya. Ini saya anggapnya masih kenapa ini muncul? Karena ini tampilan tablet ya. Ini tablet ya. Kalau kita besarin lagi. Nah, ini udah masuk desktop. Nah, lihat. Ini akan nggak ada ya di bawah ini harusnya tadi ada kue. Tapi kalau kita scroll lagi deketin ke tampilan tampilan tablet dulu. Nah, tiba-tiba muncul. Apalagi kita buat tampilan mobile pasti udah muncul gitu kan. Nah, pasti si kue ini muncul. Jadi gitu. Oke, Kak Ajeng paham ya? Jadi kita bisa menyembunyikan dan bisa bisa nyembunyiin widget ataupun bisa munculin widget sesuai dengan apa yang kita mau seperti itu. Nah, biasanya case ini terjadi saat misalkan kayak tadi misalnya ini gambar ngeganggu banget nih atau misalkan gini, saat dijadiin mobile ini panjang banget ya. Misal kalau di desktop sih kelihatannya enak segaris. Tapi kalau misalkan di mobile, aduh Kak saya kayaknya cuma munculin testimoninya pengen satu aja. Sedangkan kalau dihapus, ya nanti di desktop jadi jelek kelihatannya. Ya kita tinggal hapus aja, tinggal sembunyiin aja. Edit kolomnya, responsifnya, head on mobile. Ini juga sama head on mobile gitu ya. Responsif, head on mobile. Oke, tinggal kita update. Nah, jadi saat misalkan di desktop, testimonial ini ada 3. Ini maksud saya testimonial ya, testimonial dari kue maksud saya buatnya tuh. Testimonialnya ada 3, tapi kalau kita misalkan gunakan tampilan mobile, testimonial itu cuma akan muncul 1. Nah, biasanya kasusnya akan seperti ini. Jadi untuk menghemat space biar tidak terlalu panjang kelihatannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman semuanya? Oke, kalau Aku aman, aman, Kak. oke siap. Kalau aman, ini juga termasuk ya. Kalau ini gambarnya terlalu gede, misalkan, kita tinggal ubah aja. Misalkan, saya nggak suka kalau di handphone terlalu besar. Saya pengennya kecilin Kak, segini deh. Terus ini nggak mau terlalu besar. Spasinya ya, line height-nya kita kurangin juga seperti ini. Dan tenang aja, setiap kita mengedit apapun di dalam mobile,
itu tidak akan berpengaruh apapun di dalam desktop. Tampilannya akan sama aja seperti itu. Jadi salah satu tugas kalian, makanya kenapa saya delay sampai hari Senin, kalian juga harus menyertakan screenshot versi mobile-nya. Oke, paham? Paham. Paham ya? Oke, Paham jadi nggak, Bang? oke, karena ini agak sulit. Dulu saya janjinya cuma 3 yang dapat hosting, akan saya naikkan jadi 5 seperti itu. Jadi 2 orang lagi kemungkinan bisa masuk. Misalkan Mas Roni. Mas Roni itu buat apa? Kemarin saya lupa lagi webnya, konsepnya apa ya Mas Roni ya? Kita print nggak Oh, percetakan sendiri. Oh, percetakan sendiri ya. Print. Nah, nanti Iya. Mas Roni itu tinggal beli domainnya aja Mas Roni. Nggak usah mikirin hostingnya. Hostingnya biar disimpan di saya karena saya punya server pribadi di kantor upskill. Jadi Mas Roni cukup beli domainnya aja. Domainnya itu kalau pengen .com memang agak mahal, 110 ribuan. Tapi kalau misalkan Mas Roni pengen nyoba-nyoba doang kok pakai My ID 15.000 silahkan. Dan itu benar-benar bisa diakses lewat handphone Mas Roni nanti atau lewat mana. Dan itu bisa dijadikan portofolio seperti itu Mas Roni. Nanti Mas Roni bisa terjun langsung ke dalam selain dunia remote work pastinya ya, yang pasti kita akan coba terjun dulu ke dalam dunia landing page seperti itu. Oke? Terima kasih, Kak. Siap. Jadi 5 orang terbaik itu bukan terbaik desain ya, cuman itu menurut pandang subjektif saya aja karena saya akan lihat prosesnya seperti apa. Mulai dari giatnya, gigihnya, dan lain-lain. Kalau kita ngomongin desain rugi, karena takutnya nanti anak Kak Ajeng. Kalau Kak Ajeng kan udah main di Canva tuh, pasti jago tuh desainnya. Enak, nanti jadi menang dong. Betul nggak Kak Ajeng? Enggak, Kak, masih Nggak juga. belajar. Kalau Kak Ajeng kerjanya di bagian apa sih? Saya di bagian pengelola database di pemerintahan. Oke, database by datanya lewat Excel atau lewat query? Karena baru masuk 3 bulan ini, jadi masih belajar, masih support yang lain-lain gitu. Oke, tapi nantinya pakai SQL dong berarti? Karena maintenance webnya aja sih Kak, soalnya udah ada. Oh, oke. Jadi untuk IT-nya bukan bagian saya gitu. Oke, siap. Oke. Iya. Oke, keren. Nah, tuh Pak Kak Ajeng juga udah kerja ya, udah jadi PNS dong ya, jadi ASN ya. Iya nggak sih? Kak Ajeng? Belum Kak, tenaga supportnya. Oh, tenaga support. Iya. Sorry, TKK kayak gitu ya? Iya. Oke, nggak apa-apa nanti. Ya doakan semoga. Nanti insya Allah kemungkinan bisa naik jadi PNS. Kayaknya Mas Amin, Roni amin. juga, Mas Roni PNS ya Mas Roni ya? Belum, Kak. Oh, masih TKK juga Mas? Ya, di sekolahan. Oh, oke. Wah, sekolah kayaknya cepat naiknya Mas, bentar lagi lah Mas. Ya. Amin. Ya, semoga yang terbaik aja buat kita semua, mau yang jadi PNS, mau yang jadi remote worker, mau jadi apapun, yang penting kerja dengan keringat sendiri seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya kemungkinan akan saya close sesingkat ini. Harusnya memang saya hari ini ngebahas juga ngebahas juga tentang form. Kalau teman-teman lihat, kok jadi aneh? Ya, kalau teman-teman lihat di sini, selain ini, selain ini nanti kita akan menggunakan form ini. Jadi kita bisa masukin namanya, alamat email, nomor telepon, dan pesan. Saat kita send message, misalkan nah, saat kita send message ini akan otomatis masuk ke email yang punya web. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling penting di dunia landing page. Kenapa? Biasanya kalau hal-hal seperti ini ya, tombol-tombol gini saat diklik, biasanya orang-orang landing page akan masukin ke WhatsApp. Cuman terkadang ada juga produk atau mereka mengumpulkan subscriber para pengguna web. Jadi kita subscribe, jadi kita kan dapat tuh data emailnya. Sengaja, jadi saat kita mau ngejual produk lain atau memperkenalkan produk atau mau ngasih artikel,
kita tinggal blast aja emailnya sesuai dengan apa yang udah kita punya di database seperti itu. Nah, di sesi kemarin memang di batch kemarin nggak ada ini, tapi saya pikir kayaknya ini perlu deh buat teman-teman karena ini adalah salah satu bentuk bentuk form yang lumayan interaktif dalam artian bisa menghubungkan antara calon customer terhadap yang mempunyai yang pemegang produknya seperti itu. Dan ini juga bisa, misal kalian tinggal masukin link emailnya nih, tinggal masukin ininya aja, link WhatsApp ya. Jadi kalau WhatsApp tinggal ini aja sih, klik ini, terus lihat di konten ada nih linknya nih, misalkan https wa.me misalkan seperti itu ya, tinggal save aja. Nanti kalau kita refresh, kalau kita klik akan otomatis masuk ke WhatsApp seperti itu. Ya menurut saya untuk budget web 500 sampai 1,5 juta rata-rata ya cuman menggunakan hal seperti ini. Jadi saat kita klik, ini akan otomatis langsung ke WhatsApp dan kita bisa langsung berinteraksi dengan para seller, dengan sellernya seperti itu. Oke, kalau kayak gitu kayaknya akan saya stop dulu share-nya. Gimana? Makin susah nggak? Halo, gimana makin susah nggak? Lumayan, Oh, makin kerasa ya? lumayan saya. Makin kerasa ya Kak Agil ya? Oke. Kak Agil udah sampai mana ngerjainnya Kak Agil? Baru masih yang kemarin. Saya sibuk kemarin. Oke, siap. Gak apa-apa. Makanya saya rasa Senin itu udah hari yang paling cocok buat teman-teman semua menyelesaikan pekerjaannya atau tugas besarnya. Sebetulnya kalian itu apalagi kayaknya Kak Ajeng sama Mas Roni itu gak terlalu butuh sertifikat sih, malah lebih butuhnya soft skill-nya. Jadi setelah beres ini, pertama benefit yang jelas ya, kita dapat ilmu, kedua kita dapat ya minimal Mas Roni bisa kenal sama saya bisa kenal Mas Roni, saya kenal Kak Ajeng bisa kenal saya. Nanti kita akan ngumpul di satu forum Discord yang itu nggak ada siapa mentor, nggak ada itu siapa saya. Benar-benar kita di sana kita bisa ngobrol sepuasnya, mau nanyain juga tentang materi, kemungkinan 90% akan saya jawab sih, soalnya saya dari dulu memang bukan nyombongin diri, tapi maksudnya saya emang senang aja gitu, ngasih tahu teman-teman kalau misalnya ada ada masalah atau misal apalagi di WordPress ya, ada sebuah trouble atau ternyata error, saya memang lumayan senang karena nggak menutup kemungkinan ke depannya saya juga akan nemu error seperti itu dan saya udah tahu gimana cara trouble solving-nya seperti itu. Oke, kalau seperti itu saya akan tutup aja ya. Benar nggak ada pertanyaan lagi Kak Ganjar? Kakak. Oke, Kak Yazril. Ini teh tugas besarnya teh yang bikin kayak kakak itu yang cookies itu. Enggak. Atau bikin beda. tema yang lain. Beda buat sendiri. Bebas gimana Yazril? Oh, bebas. Ya, bebas, Bu. Ya, ibu Ada ibu di belakang ya, Yazril. Salam kenal, Kak. Iya, Bu. Jadi teman-teman saya perjelas lagi, tugasnya itu atau finalnya project itu membuat website bebas, dalam artian di sini mau buat landing page atau mau contoh pura-pura toko online atau membuat website buat usahanya mungkin ya kayak Mas Roni percetakan atau misalkan mau buat website tentang sekolah mungkin ya kayak Zid buat SMK 7 gitu ya. Itu bebas. Yang pasti saya share screen lagi deh. Yang pasti mana ya? Oke, landing page mana. Yang pasti ada beberapa komponen yang memang diisi, dalam artian header udah aman, hero section udah ada, fitur sectionnya ada. Ya ini saya lebih lebih ke ngasih penjelasan aja sih, kue itu maksud lebih ke rating bukan rating testimoni pembeli kue gitu ya. Tapi ini bebas ya. Yang penting setelah fitur section misalnya Yazril buat namanya service section. Jadi dia ngasih tahu bahwa service dari web kamu itu apa. Misalnya Yazril buat apa nih? Misalnya buat
web tentang sekolah ya, misalkan ini logo SMK 7, ini menunya, ini hero section SMK 7, ini keunggulan-keunggulan SMK 7, di sini jelasin sejarah SMK 7 sedikit. Terus di bawah misalkan testimoni siswa, terus di bawahnya lagi jelasin misalkan biaya atau ekstrakurikulernya di SMK 7, terakhir adalah link pendaftaran seperti itu. Dan di sini ya nanti kan besok kita akan belajar form nih, nanti tinggal ditambahin namanya PPDB, misalkan sistem penerimaan siswa baru di SMK 7 misalkan seperti itu ya Zril. Iya, udah ngerti. Oke, siap. Kak Agil gimana? Aman? Aman. Oke. Mau portofolio mau saya aja lupa deh. Apa sih mentor kit? Apa sih? Mau apa sih kalau sebutannya kalau kita punya project web pribadi teh? Ya web portofolio juga nggak jadi masalah sih. Misalkan mengenalkan Azril itu siapa, ya Kak Agil itu siapa, terus misalkan skill Kak Agil udah punya apa aja seperti itu nggak jadi masalah. Oke, kalau kayak gitu kita tutup aja, oke? Biasanya ada Kak Topik, lagi nggak ada Kang Topik. Oke, seperti biasa, karena saya harus store yang bisa on cam, harus ada yang on cam ya. Jangan sampai nggak ada nggak semuanya saya sendirian, ngapain saya foto nggak jelas juga. Sok silakan yang on cam. Oke, baru pulang sekolah jadi ya. Oke, wah bajunya kuat dibuka-buka gitu, gerah kayaknya itu. Wih, semangat banget tuh Mas Roni itu. Oke, Kak Ajeng nggak ikutan, Kak Ajeng. Udah, kemarin berapa ya? 3 ya? Sekarang 4 ya? Oke. Kak Ajeng nggak ikutan? Lagi nunggu bentar. Off cam lagi Kak, sambil kerja. Oh, oke. Gak apa-apa. Dikit ini kebetulan lagi lengkap banget ya, Kak Roni ya? Mas Roni ya? Oke deh, gak apa-apa. Oke, siap. Kita pakai 4 karena hari keempat. Oke lah, inilah. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Sip. Oke, makasih Kak Yazril, makasih Kak Agil. Kak Yazril lancar sekolahnya, Kak Agil lancar kuliahnya di Telkom ya. Makasih Kak. Oke, Mas Roni lancar semua usaha dan cita-citanya, Mas Roni keluarga sehat, terus dilimpahkan rezekinya. Amin. Makasih juga Kak Ajeng, semoga Kak Ajeng cepat nanti diangkat jadi ASN ya. ASN udah ya, mungkin apa sebutannya? Amin, makasih Kak. Kalau sekarang ASN kan ya? Apa berarti sebutannya nanti? PNS. Kalau PNS kan udah nggak ada lain. Tetap ya PNS ya, kalau yang dapat pensiun. Iya, Ya amin pokoknya Kak. cita-cita apa yang terbaik buat kita semua semoga tercapai seperti itu. Terima kasih. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan dan saya tunggu progresnya seperti itu. Kalau ada masalah silakan chat aja, oke? Yuk, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. makasih Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.